Shalom teman-teman Teruna, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Abang percaya Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi kita, terlebih di situasi saat ini. Mari kita terus percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa ada bersama dengan kita di setiap langkah hidup kita. Betul kan Kak Josephine? Benar sekali Bang Samuel, Tuhan Yesuslah yang senantiasa ada di setiap langkah kehidupan kita. Hari ini kita juga bersyukur atas penambahan usia pelayanan kategorial Persekutuan Teruna yang ke-38. Yuk teman-teman, kita bersama-sama mengucapkan selamat ulang tahun pelayanan kategorial Persekutuan Teruna yang ke-38. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun pelayanan kategorial Persekutuan Teruna yang ke-38. Yeay! Kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang selalu beserta dengan kita. Nah, maka dari itu, jangan takut dan jangan khawatir ya. Kita berfellowship bersama, jalan serta Yesus, Mitli, baca kitab suci. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yesus menghendaki kita untuk bersinar baginya. Tuhan Yesuslah yang menolong kita agar kita tetap senantiasa bersinar di dalam kehidupan kita. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Selalu kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat dan cinta kasih-Mu kepada kami hingga saat ini. Kami masih dipertemukan kembali untuk beribadah bersama secara daring. Kami juga bersyukur ya Tuhan atas penambahan usia pelayanan kategorial Persekutuan Teruna yang ke-38. Kami percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang memampukan dan menyertai pelayanan kategorial Persekutuan Teruna dalam melayani Teruna mengenal Kristus.
Kami juga berdoa ya Tuhan buat ibadah yang kami laksanakan. Kiranya kami fokus hanya tertuju padamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, Teruna yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan sama-sama dibina, diperlengkapi dengan judul materi yang saya angkat di sini adalah Glowing and Growing, Teruna yang misioner. Nah, sebelum saya melanjutkan, apa itu Glowing and Growing? Saya perkenalkan diri, saya Pendeta Novi Tanggela, saya pendeta jemaat di Marturia Jambi. Kiranya kita boleh sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan Yesus, di dalam pelayanan dan persekutuan kita. Bahkan lebih lagi bersaksi di dalam pertolongan Roh Kudus. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kakak layan dan adik-adik sekalian, Glowing dan Growing diangkat oleh Dewan Pelkat PT GPIB pada ulang tahun yang ke-38 kali ini. Nah, jargon ini atau ungkapan ini dipakai untuk memudahkan Pelkat PT memahami dirinya sebagai teruna yang misioner. Misioner itu artinya gereja menjadi pelaku misi Allah. Nah, pelaku misi Allah kita pahami dalam konteks gereja, yaitu ber-GPIB. Ada 3 misi GPIB. Yang pertama, menjadi gereja yang terus-menerus diperbaharui dengan bertolak dari firman Allah yang terwujud dalam perilaku kehidupan warga gereja, baik dalam persekutuan maupun dalam hidup bermasyarakat. Nah, kita bisa garis bawahi di sana kata terus-menerus diperbaharui. Yang kedua, menjadi gereja yang hadir sebagai contoh kehidupan yang terwujud melalui inisiatif dan partisipasi kesetiakawanan sosial serta kerukunan dalam masyarakat dengan berbasis pada perilaku kehidupan keluarga yang kuat dan sejahtera. Di sana kita bisa garis bawahi kata-kata hadir sebagai contoh kehidupan. Yang ketiga, menjadi gereja yang membangun keutuhan ciptaan yang terwujud melalui perhatian terhadap lingkungan hidup, semangat keesaan, dan semangat persatuan dan kesatuan warga gereja sebagai warga masyarakat. Kita bisa garis bawahi kata-kata membangun keutuhan ciptaan. Kita baca 1 Korintus pasal 13 ayat 3. 1 Korintus pasal 13 ayat 3 tertulis, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, teruna serta kakak layan yang dikasihi Tuhan, William Barclay menuliskan bahwa kasih adalah salah satu di antara alasan-alasan penting untuk percaya akan kehidupan yang kekal. Jadi, kata glowing di sini kita memantulkan kasih Allah. Sekaligus growing, kita bertumbuh di dalam kasih Allah. Nah, kita lihat dulu ada beberapa hal yang menjadi kebutuhan remaja di dalam mengembangkan kasih. Saya mencatat 4 hal yang menjadi kebutuhan remaja untuk mengembangkan kasih. Pertama, kebutuhan akan harga diri yang baik. Bahwa seorang remaja atau teruna dapat menghargai bahwa dirinya berharga atau tidak ketika dia memperhatikan respon penghargaan dari orang lain terhadap dirinya. Sehingga pujian, celaan, perhatian atau acuh tidak acuh
itu adalah respon yang sangat berpengaruh pada diri seorang remaja yang sedang mencari identitasnya. Maka di sini para pelayan dan orang tua perlu untuk memberikan penghargaan yang jujur dan disertai dengan sikap yang hangat, yang bersahabat. Yang kedua, kebutuhan untuk dimengerti, dimaafkan, dan diterima. Bahwa remaja mengalami situasi yang serba baru. Secara fisik, emosi, kemampuan pendidikannya, sehingga menyebabkan remaja bisa mengalami keraguan, takut salah, bahkan kegagalan. Sehingga remaja membutuhkan pengertian, dimaafkan, dan diterima. Menjadi suatu proses pembentukan dirinya, sehingga seorang remaja bisa belajar menerima kelemahan dan kekurangan dirinya. Nah, secara kognitif dalam pengetahuan, remaja Kristen pasti sudah tahu bahwa Allah itu juru selamat dirinya yang mengampuni dosa manusia. Tetapi secara emosional, dia belum sadar. Sehingga seorang remaja berpatokan pada orang-orang di sekitarnya. Kalau orang-orang di sekitarnya menjauhi, menyepelekan, ya dia merasa bahwa dirinya tidak diterima siapapun. Oleh sebab itu, peran pelayan dan orang tua di sini adalah memberikan pendampingan dalam penyelesaian konflik remaja. Mau mendengarkan, menempatkan diri dalam kehidupan sehari-hari seorang remaja. Yang ketiga, kebutuhan untuk berempati. Memang kecenderungannya pada usia remaja lebih egois atau egosentris. Dia punya dunianya sendiri, gitu ya. Ada yang punya dunianya sendiri itu main internet, gitu ya. Ada yang punya dunianya sendiri itu main futsal misalnya, dan lain sebagainya. Nah, sehingga kecenderungannya bisa saja remaja menjadi terasing dengan isu-isu sosial di sekitarnya. Nah, sehingga perkembangan moral seorang remaja perlu didorong dengan memberikan tanggung jawab dalam kegiatan sosial. Peran pelayan dan orang tua adalah memberikan kepercayaan dan rasa tanggung jawab bagi seorang teruna. Yang keempat, kebutuhan memiliki sifat terbuka atau inklusif. Remaja memiliki kemampuan memikirkan iman percayanya sebagai kebenaran yang mutlak bagi dirinya. Tapi dalam pola relasi, dia cenderung kan biasanya ada teman geng, ada teman-teman yang berkelompok. Nah, sehingga di sini remaja butuh kesempatan untuk menempatkan diri dalam kebersamaan di tengah perbedaan. Yang punya hobi berbeda tapi bisa ngumpul gengnya jadi satu, misalnya seperti itu. Nah, sehingga peran pelayan dan orang tua adalah melibatkan remaja pada situasi-situasi keprihatinan sosial atau kehidupan di tengah perbedaan-perbedaan. Nah, selanjutnya saya angkat mengenai kecerdasan majemuk. Yang saya angkat dari teori oleh Howard Gardner, sehingga saya mau tarik bagaimana teori ini dapat kita jadikan acuan dalam penerapan misi gereja. Nah, kita pelajari dulu apa itu teori kecerdasan majemuk. Ya, bahwa pada dasarnya, pada umumnya manusia memiliki satu atau lebih kecerdasan. Nah, sehingga itu perlu dikembangkan, perlu diperlengkapi supaya semakin lebih baik. Yang pertama adalah kecerdasan verbal linguistik. Seseorang memiliki potensi diri berbicara dan berbahasa. Yang kedua, kecerdasan logis matematis. Potensi diri untuk memahami pola dan mengolah angka.
tapi juga ada jumlah, warna, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kecerdasan spasial visual. Ini potensi diri, imajinasi gambar, desain, bentuk, dan lain sebagainya. Yang keempat, kecerdasan kinestetik jasmani. Ini potensi diri dalam mengkoordinasi anggota tubuh dan keseimbangan. Lebih banyak pada pergerakan fisik. Yang kelima, kecerdasan musikal. Potensi diri memahami dan membuat melodi, irama, nada, suara menjadi musik. Yang keenam, kecerdasan intrapersonal, yaitu potensi memahami diri, kelemahan dan kekuatan diri, serta introspeksi, juga memotivasi dirinya sendiri. Yang ketujuh, kecerdasan interpersonal, yaitu potensi membangun relasi, jejaring, atau kerja tim. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis. Seseorang memiliki potensi untuk memahami, mengenal lingkungannya, dan memiliki keterkaitan dengan ekosistem yang ada di sekitarnya. Nah, teruna yang dikasihi Tuhan, sehingga kita mau melihat kalau kita memiliki kasih supaya bersinar dan kita tetap bertumbuh di dalam kasih Tuhan itu, maka kita bisa terapkan dalam beberapa contoh aktivitas sesuai dengan potensi kecerdasan yang kita miliki. Yang pertama, kecerdasan verbal linguistik. Contohnya adalah seorang teruna yang misioner bisa mengembangkan kemampuannya untuk berpuisi, menulis prosa, membuat quote atau kata-kata kutipan setelah dengar kakak layannya khotbah gitu kan. Setiap hari Minggu dia catat sendiri. Nah, bisa di-share di Facebook dan lain sebagainya, atau dicatat di buku diarinya. Membuat kalimat doa, renungan singkat, atau kalian bisa menceritakan kembali tokoh-tokoh dunia yang sangat dikenal dan berpengaruh. Contohnya Ibu Teresa, Nelson Mandela, Martin Luther King. Nah, kalian angkat lagi kisahnya, bisa juga kalian buat video, masukkan di YouTube kalian sendiri atau di YouTube-nya jemaat. Memberikan pengalaman iman kepada orang lain tentang kuasa dan kasih Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu dengan bahasa yang baik, yang bijak. Yang kedua, kecerdasan logis matematis. Contohnya adalah kita bisa mengembangkan kemampuan IT kita bagi mengembangkan pelayanan. Yang ketiga, kecerdasan spasial visual. Di sana kita bisa mengembangkan kemampuan menggambar, misalnya karikatur, seni fotografi yang kita kembangkan untuk pelayanan, gitu ya. Kita bikin iklan-iklan, minggu depan khotbahnya tentang ini, hari Minggu jangan lupa ya. Nah, tapi dari hasil foto-foto yang kita ambil di sekitar kita, dan ternyata itu bermakna dan diingat oleh orang, oh ya nanti khotbahnya tentang ini. Itu contohnya. Atau menata ruangan pelayanan, ruang kamar kita menjadi ruang doa yang instagramable gitu ya. Tapi tentu berdoa beneran, jangan pansos. Yang keempat, kecerdasan kinestetik jasmani. Contohnya bersepeda. Kita bisa mengadakan misalnya bersepeda dengan memperhatikan protokol kesehatan dengan teman-teman lintas agama misalnya dan lain sebagainya, atau teman-teman teruna dari gereja lain misalnya. Kemudian meronce gelang persahabatan, merajut menjahit masker, mengolah bahan bekas. Yang kelima, kecerdasan musikal, yaitu biasanya dengan bernyanyi atau yang punya kemampuan beatbox bisa melakukan suatu pagelaran seni atau pertunjukan seni yang memberikan sukacita.
Yang keenam adalah kecerdasan intrapersonal. Seseorang, ya kita belajar untuk mengembangkan kemampuan ini dengan baik. Ya tiap orang Kristen itu punya potensi ini. Yaitu contohnya kita tulis apa sih tujuan hidup kita, apa cita-cita kita, kita catat. Lalu kita tulis juga apa rencana-rencana kita berikutnya. Karakter-karakter apa yang harus saya kembangkan. Sifat-sifat saya seperti apa yang harus saya tinggalkan. Setelah kita catat, lalu kita doakan. Kita sampaikan kepada Tuhan. Supaya kita tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi Tuhanlah yang menolong memberkati kita untuk semakin menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ketujuh, kecerdasan interpersonal. Misalnya, kita terlibat pada kegiatan live-in di daerah-daerah yang terpencil atau di wilayah-wilayah desa. Kita tinggal bersama dengan orang yang berbeda latar belakang pendidikannya, ekonominya, budayanya, dan lain sebagainya. Atau juga perkunjungan persahabatan, interfaith atau lintas iman. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis. Bisa dengan mengembangkan tanaman organik, menanam pohon, bertanggung jawab pada hewan peliharaan, dan mengelola kebun. Nah, kira-kira itu contoh-contoh bentuk-bentuk kegiatan dalam implementasi atau penerapannya supaya kita menjadi taruna yang misioner. Nah, tentu saja kita harus memperhatikan dan sadar terhadap ruang lingkup tempat tinggal. Sehingga kita glowing dan kita growing itu betul-betul kita hadir di tengah lingkungan kita. Jangan kita hanya glowing di media sosial, tapi itu nggak menjawab pergumulan masyarakat kita atau nggak menyentuh hati orang lain, gitu ya. Karena cuma untuk nunjukin, ya untuk naikin rating misalnya, untuk pansos seperti itu. Nah, jadi kita harus hadir secara nyata dan merespon pergumulan kehidupan secara nyata di dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan jemaat, dan kehidupan di tengah masyarakat. Nah, saya mau tutup materi ini dengan cerita singkat mengenai sebuah film yang saya ingat itu sekitar tahun 2000. Seorang remaja kira-kira kelas 7, dia diberikan tugas oleh sekolahnya. Semua teman-temannya mendapatkan tugas yang sama untuk melakukan suatu proyek sosial. Keesokan harinya anak ini masuk ke sekolah, lalu dia presentasi apa yang mau dia lakukan. Dia memberi judul proyek itu, proyek sosial itu bernama Pay It Forward, yang artinya adalah dia melakukan kebaikan kepada 3 orang dan meminta masing-masing orang ini melakukan kebaikan juga kepada 3 orang lainnya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, mungkin ada anggapan yang berkata bahwa ketika kita melakukan kebaikan itu akan berbalik kepada kita. Itu pandangan yang baik, tapi jangan dijadikan prinsip. Yang menjadi prinsip adalah bagaimana kita melakukan kebaikan dan itu bisa diteruskan kepada orang lain dan meluas bagi banyak orang dan dirasakan oleh lebih banyak orang lagi. Sekalipun kita tidak menerima kebaikan yang sama. Nah, itulah kasih yang Tuhan Yesus nyatakan bagi kita, supaya kita berbuat baik kepada orang, bahwa kita sudah menerima kasih yang dari Tuhan Yesus. Teruna yang dikasihi Tuhan, glowing and growing, selamat bersinar dan bertumbuh di dalam pertambahan usia. Tuhan menopang. Amin.
Kita bersyukur bahwa hidup kita yang sekarang sudah menjadi milik Kristus. Tuhan Yesuslah yang memampukan kita untuk kita bisa bersinar dan bertumbuh di dalam Yesus. Perubahan ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya, dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya, dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan karena kasih setiamu yang sudah menyertai dan terus menopang kehidupan, pelayanan dalam kehidupan berjemaat, bahkan dalam seluruh lingkup pelayanan GPIB secara sinodal, dalam pertambahan usia Pelkat PT GPIB. Kami percaya kuasa Tuhan yang menjadi andalan kehidupan kami sebagai orang percaya. Ya Bapa, kami berdoa, biarlah kami senantiasa dimampukan oleh Roh Kudus untuk terus bersinar, memancarkan akan kasih Tuhan Yesus bagi setiap orang di sekitar kami, bagi orang tua kami, bagi saudara, bagi setiap pribadi yang kami jumpai di tiap-tiap tempat. Biarlah ya Tuhan, setiap orang tidak berlalu daripada kami dengan sia-sia, tetapi kami boleh memberikan bantuan, pertolongan, memancarkan kebaikan Allah bagi setiap orang yang kami jumpai. Sehingga damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan Yesus itu boleh kami bagi rasakan untuk banyak orang. Ya Bapa, kami berdoa agar senantiasa juga setiap pelayan Pelkat PT di tengah jemaat GPIB Marturia Jambi, Tuhan tolong dan perlengkapi. Tuhan senantiasa mampukan mereka untuk terus menerus setia di dalam firman Tuhan, sehingga mereka boleh mendampingi pertumbuhan iman setiap anak-anak layan. Ya Bapa, kami percaya ketika firman-Mu ditaburkan, maka kami bukan hanya memberi dari talenta yang kami miliki, tetapi setiap pelayan Tuhan juga mengalami pertumbuhan iman, mengalami kuasa Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa agar dalam kepengurusan juga senantiasa diberikan hikmat dari Roh Tuhan, sehingga seluruh penata layanan, program yang dicanangkan itu dapat dikerjakan, dilaksanakan, dikoordinasikan dengan penuh baik.
Ya Bapa, Engkau senantiasa memperlengkapi fungsionaris PHMJ, Majelis Jemaat, Marturia Jambi, bersama dengan seluruh unit-unit misioner di dalamnya. Sehingga kami bersinergi untuk senantiasa mendatangkan kesaksian bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa, biarlah setiap anak-anak layan, setiap teruna-teruna Tuhan yang pada kesempatan ini bersyukur atas pertambahan usia mereka, senantiasa mereka juga setia untuk merenungkan firman Tuhan. Dan lebih lagi memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan tolong mampukan dengan hikmat-Mu untuk teruna dapat menyelesaikan pendidikan mereka dengan penuh baik, dengan tekun, dengan teliti, dengan rasa tanggung jawab untuk semua hal yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan mereka melalui orang tua. Sehingga mereka memiliki cita-cita. Setiap teruna dapat mencapai yang baik dari tujuan kehidupannya bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan, Kau senantiasa menopang agar mereka boleh melakukan perbuatan-perbuatan baik, menyatakan cinta kasih kepada banyak orang. Kami berdoa ya Bapa, mereka yang sedang bergumul karena berbagai keterbatasan untuk menyelesaikan studi, untuk senantiasa membangun karakter diri karena berbagai hambatan, tantangan, dan pencobaan dalam lingkungan pergaulan. Ya Bapa, kuasa kasih Tuhan Yesus saja yang menopang setiap teruna untuk hidup di dalam rencana Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, agar kehidupan yang kami gumuli di dalam Tuhan, yang kami bawa dalam setiap relung hati kami, senantiasa dilawat dengan pertolongan Roh Kudus, dan hidup kami senantiasa berjalan di dalam rencana Tuhan, digenapi seturut dengan cinta kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan sediakan bagi kami pada hari ini. Seluruh tim produksi Muger yang sudah boleh terlibat di dalamnya, biarlah senantiasa kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Inilah doa sembahyang kami ya Tuhan, yang jauh dari sempurna kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang selalu menolong dan memberkati kehidupan kami pribadi tiap pribadi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami sekalian, memelihara hati dan pikiran Pelkat PT GPIB Marturia Jambi di dalam Kristus Yesus. Amin. Teman-teman, ibadah kita telah usai. Mari tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Di masa pandemi ini, tetap sehat dan tetap semangat belajar di rumah ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.